swasembada itu at some point cita-citanya mulia gitu, ya kan? Tapi ketika kita lihat secara ekonomi secara general, secara lebih kacamata lebih luas, itu konsekuensinya justru berat. Iya, makanya saya bilang negara itu tidak bisa berbisnis. Iya. Karena logistiknya mahal, 20% lebih mahal, berarti dia lebih tinggi 20% harganya. Nah, zaman Jokowi, dengan perhitungan World Bank waktu itu, waduh kita 20% nih, kita harus tekan. Iya. Kita harus tekan. 20% ini kita harus tekan. Makanya dibangunlah infrastruktur, dibangunlah tol laut, ya kan? Tol laut itu apa? Tol laut itu cita-citanya adalah arus barang dari daerah barat ke timur itu lancar. Dan begitu juga dengan ketika kapal itu balik dari timur ke barat itu penuh. Jadi memperlancar arus ini dengan biaya yang lebih murah. Dan itu terrealisasi nggak? Awalnya terrealisasi. Awalnya. Ya, tapi pada akhirnya di timur nggak ada barang yang kesini. Jadi kita di timur itu kan nggak, ya kamu berharap apa? Kita nggak ada manufaktur, betul nggak? Di timur mau ada tambang, iya mungkin. Tambang, di Maluku Utara. Iya. Hasil kopra mungkin, ya kan? Kita nggak ada hasil pertanian, cengkeh, perkebunan. Betul. Jadi dulu tol laut itu cita-citanya itu tapi tol laut udah nggak relevan. Tiba-tiba waktu itu dibangunlah cita-cita tol laut, terus dibangun ternyata tol di atas laut yang betul-betul tol. Nah, lalu ternyata dia bangun bandara, misalnya di Jogja nih. Kalau teman-teman mungkin ke Jogja, bandara barunya itu lebih jauh. Iya. Saya baru dari Jogja bulan lalu. Iya. Ternyata jarak tempuhnya 1 jaman. Iya kan? Jadi kayak kita lumayan, dari Jakarta ke Jogja 40 menit lah, 41 jaman. Jakarta ke Jogja terbang 40 menit. Tapi dari Jogja bandara ke Jogja lebih jauh. 1 jam. Jadi siapa yang mau? Jadi memang dia ngebangun. Itu maksudnya nggak punya otak gitu. Itu makanya saya bilang perlu perencanaan. Kau bangun IKN, kau harus rencanakan betul bakal jadi apa enggak tuh. Iya. Makanya ya ujung-ujungnya ternyata dari 20% jadi berapa? 24%. Naik. Iya. Bukannya turun. Ini belum IKN juga kayak gitu ya, dulu kan cita-cita adalah kita bangun infrastruktur ini supaya. Tapi kalau jalan tol kita menikmati. Kalau jalan tol kita menikmati. Betul. Tapi sekarang makin mahal ternyata biaya logistik. Oh iya. Jadi dari 20 ternyata jadi 24. Jadi yang kamu bangun itu sebenarnya hanya buat sesuatu jadi lebih mahal. Iya. Kayak misalnya kita ke Jawa Timur. Iya. Itu lumayan itu pengeluarannya. Hampir sama kalau misalnya kita naik pesawat. Sekarang pun biaya penerbangan mahal-mahal, Bang. Sekarang saya kan orang timur nih, saya nggak pulang-pulang nih. Iya, karena persoalan tiket nih. Tiketnya sekarang mahal. Kalau dulu ke Kendari kan mungkin masih harga 600-700 kan. Sekarang udah 2 jutaan. Mau bilang pulang takut miskin. Iya. Pulang dibilang sombong. Kalau ini malah paro. Iya. Nah, gitu sebenarnya. Nah, makanya tuh orang-orang kalau ngomong 8% sebenarnya banyak ekonomi yang pesimis. Iya. Gitu aja sih sebenarnya. Banyak yang pesimis. Yang bagus dari zamannya Prabowo ya ketika dia si Purbaya itu. Iya. Tapi kan memang ini oke lah, kita sepakat dengan kebijakan Menkyu hari ini. Ya pasti kan itu arahan dari Presiden Prabowo juga. Nah, cuma kan kita terkendala sekarang dengan bencana yang ada kan. Nah, bagaimana dengan perkebunan kelapa sawit, tambang-tambang, kan tentunya itu menjadi variabel-variabel atau faktor-faktor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi kan ada hal yang betul. Di sisi lain, misalnya dampak selain dampak ekologis, juga dampak sosial. Gitu. Nah, itu yang saya bilang. Kalau kita terlalu bergantung dengan SDA, kan? Ke Indonesia ini sebenarnya sangat-sangat tergantung. Tanpa SDA itu habis kita. Iya. Habis. Termasuk sawit dan lain-lain ya, dan batu bara dan nikel itu kan semua jadi
jadi rusak lingkungan gitu. Tapi at the same time kita juga nggak bisa ngapa-ngapain tanpa itu. Gitu. Ekonomi kita didorong oleh itu. Iya. Walaupun di sisi lain Iya. pengusaha-pengusaha tambang, perkebunan itu kan banyak juga teman-teman mereka ini terlalu serakah. Nah, dalam konsepsi Prabowo ini kan dikategorisasikan sebagai serakah nomis tuh. Iya, maksudnya gini, kita di daerah manapun, di negara manapun, itu tidak ada yang maju karena hasil alamnya. Iya kan? Tidak ada yang iya. maju. Yang ada adalah kerusakan alamnya. Oke. Nggak ada yang maju ya? Nggak ada yang maju. Siapa yang maju? Palingan ya, mungkin Brunei, iya. Brunei dengan Ya, Arab. jumlah penduduk. Ya Arab. Iya kan kita bicara mengenai minyak ya. Iya. Tapi kan Arab bukan hanya minyak, haji, umroh, wisata religi. Wisata religi, iya. Memang penggerak utamanya kan ya minyak. Ya, minyak. Membuat dia dunia internasional. Tapi bedanya minyak dengan misalnya sumber daya alam kita kan nggak terlalu kaya dengan minyak. Dulu. Oh iya. Dulu. Negara-negara lain seperti misalnya negara Barat itu bergantung sama Arab Saudi minyak. Ya. Kalau kita negara-negara ini nggak terlalu bergantung sama emas, kemudian nikel per hari ini masih bergantung ya, gitu. Maksudnya ada konteks yang berbeda ketika kita misalnya komparasikan antara Timur Tengah, Arab dengan Indonesia gitu loh. Karena kita kalau minyak kita masih impor juga tetap. Masih impor kan, masih impor. Maksudnya untuk ini sumber daya alam yang lain. Iya. Jadi, misalnya nikel, batu bara. Iya, jadi gini, kita tuh nggak trade amat. Perdagangan kita tuh cuman 40% terhadap PDB. Nah, negara-negara lain sampai 100%. Jadi ya wajar sebenarnya kalau kita nggak terlalu bergantung amat sama mereka. Jadi kalau ada gejolak global sebenarnya kita nggak terlalu begitu terdampak. Nah, tapi kalau soal minyak, ya kita impor, Pak. Dari Singapura dulu kita impor. Makanya waktu ada perang dari Singapura ya? Iya, makanya ketika Singapura ini penghasil minyak atau gimana? Ya, mereka refinery di sana. Nabung dulu ya. Jadi mereka nampungnya di situ. Kita impornya dari situ. Makanya kemudian waktu kemarin sama Donald Trump kita ada masalah. Semua negara-negara kena sanksi. Salah satu deal-dealannya dengan kita adalah kita harus beli minyak dari Amerika langsung. Which is kita harus mengalihkan dari Singapura ke ini. Jadi kita melepaskan kawan. Ya. Menyenangkan lawan gitu. Nah, dan kita masih impor itu. Dulu mungkin tahun-tahun 1970-an kita masih eksportir minyak. Makanya kemudian dulu ketika harga minyak naik, kita happy. Zaman itu kita jor-joran, makanya ada namanya satelit Palapa. Nah, satelit Palapa pada zamannya Soeharto itu dibiayai pakai minyak. Pajak ekspor yang karena kita ekspor minyak, harga minyak naik, kita masih punya cadangan banyak. Kita jual, ada biaya ada pajak ekspornya. Pajak ekspor yang kemudian bangun infrastruktur zamannya Soeharto. Jadi Soeharto dipuja-puja ya dari hasil itu. Karena target produksi minyak kita pun juga belum sesuai dengan kebutuhan dalam negeri ya. Makanya mau tidak mau impor, walaupun lifting minyak agak naik dikit ya, 650.000 per barel ya. Nah sekarang tuh kita butuh 50%-nya kita impor. Iya, 50% minyak kalau kita ngomong minyak. Nah kalau kayak CPO, kayak sawit, kita itu eksportir kita eksportir kedua setelah Malaysia ya. Setelah Malaysia iya. Tapi kita sangat besar secara CPO. Cuman mungkin kita kalau sawit nih kita sangat kuat. Sawit sangat kuat, batu bara sangat kuat. Nikel sangat kuat, besi bajak kita kuat. Emas juga. Emas sudah nggak terlalu. Oh, udah nggak terlalu. Emas sudah nggak ini. Nah, jadi ya SDA kayak gini kita lihat konsekuensinya. Makanya kayak yang ada di Sumatera, we know lah. Nah, makanya kemudian negara-negara Eropa itu dia ada kebijakan barunya, namanya EUDR. Oke, apa itu? EUDR itu adalah EU Deforestation Regulation. Jadi mengharuskan bahwa kalau barang-barang yang masuk ke negaranya, salah satunya sawit, itu harus bebas dari deforestasi. Nah, jadi ya itu kan sebenarnya ini supaya
punya bargaining untuk Iya. Indonesia. Itu kan yang dilawan sama Prabowo. Betul. Prabowo coba lawan itu. Makanya kemudian kita sama EU tuh punya kesepakatan dagang, tapi sawit masih aman. Emang termasuk ada presiden yang bisa deal-dealan. Iya. Jadi artinya secara diplomasi kita kagum lah ya, ajungin jempol lah si Presiden Prabowo ini kalau bayangin soal aja diplomasi. sama tren dia call langsung turun dari 32% jadi 19%. Wih, itu luar biasa. Ya, kalau presiden sebelumnya bisa nggak? Dia aja nggak tahu bahasa Inggris. Terus apa? Itu dia bisa deal itu sama EU. Kita tuh sama EU kita perjanjian dagangnya kita sudah lobby selama 10 tahun. Kita baru rampungan zamannya Prabowo. Ya. Kalau OECD kita kan rencana mau masuk ke OECD gitu. Nah, OECD itu kita sudah kita sebenarnya sudah dari beberapa tahun yang lalu. Sejak zamannya Jokowi pun kita sudah cita di situ. Justru bahkan zamannya Prabowo kita jadi takut. Kita BRICS. Gitu. Kalau BRICS kan udah nih jadi observer. Iya, jadi observer. Kenapa? Ya itu masalah kekuatan blok ekonomi global. Nah, terkait dengan OECD ini, ya kita saat ini sudah namanya aksesi. Aksesi itu adalah kita bilang nih, OECD, gue mau masuk dong ke anggotaan kalian. OECD bilang, oke, kita akses dulu ya, kamu siap nggak? Misalkan 26 ya karakteristik atau misalnya standar yang kita pengen hitung. Gitu. Ada komite sebanyak 26 untuk memastikan bahwa Indonesia ini sudah oke apa belum? Sudah memenuhi kriteria nggak? Ya, misalnya dari pemberantasan korupsi udah baik, belum. Jadi ada banyak sekali yang paling berat bagi Indonesia dari 26 kriteria itu apa kira-kira? Ya pasti yang paling berat adalah politik. Politik yang berkaitan dengan politik. Apa aja itu? Korupsi pasti. Korupsi. Siapa sih yang happy Indonesia aman? Ya. Betul. Nah, itu yang bakal paling lama. Kemudian ada juga kan dia salah satunya adalah pertanian, agriculture-nya. Kemudian ada investasi, perdagangan dan lain-lain. Itu tata kelola yang gini tuh bagus. Jadi kalau ini diperbaiki jadi bagus. Nah, bedanya sama BRICS sama OECD. Kalau OECD itu dia punya kewajiban. Apa itu? Jadi kalau misalnya kalau kita masuk OECD itu wajib. Ada sebagian yang wajib, ada yang enggak ya. Jadi kalau kamu sudah masuk OECD dia mengharuskan kamu ikut ini loh. Jadi kamu mau tidak mau harus rubah peraturanmu di dalam negeri. Tapi kalau BRICS suka-suka dia. Jadi kalau kamu merubah enggak juga. Ya udah kalau enggak merubah ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Nah, ini kan lebih kepada pertarungan BRICS dengan apa? Iya betul. Jadi kan ini antara US dengan Russia lah ya. Russia and China lah. Oke. Kalau OECD ini apa sih sebenarnya keuntungan ketika misalnya kita join ke OECD? Ya selain misalnya memenuhi 26 kriteria itu ya, apa keuntungan dampak ekonomi atau dampak sosial misalnya? Kita sudah hitung-hitungan ya, ekonominya tumbuh. Ekonomi pasti tumbuh. GDP-nya tumbuh. Berapa PDB? Karena kan investasi, dia tuh goalnya tuh investasi lagi. Ya. FDI ya? Ya FDI-nya jadi FDI, PMDN pun maksudnya ada modal dalam negeri juga tumbuh. Jadi modal dalam negeri tumbuh, luar negeri tumbuh. Kenapa? Karena kalau kita masuk OECD, korupsi hilang. Siapa sih investor mana sih yang nggak happy? Ya. Saya nggak bilang hilang, tapi diupayakan. Diminimalisir. Siapa sih yang nggak happy? Kalau saya sebagai investor, saya datang di Indo mengurus ini, bayar-bayar. Siapa yang nggak marah coba? Oke. Daripada ngurus korupsi sama kalian, mendingan saya ke Vietnam misalnya. Jadi kalau itu hilang, jadi investasi itu jadi oke. Kemudian berusaha. Jadi transparansi itu ada. Kemudian kayak perdagangan juga lebih baik. Jadi basically dengan OECD itu kalau kita ikut itu banyak manfaatnya. Iya. Berarti target pertumbuhan ekonomi nasional 8%, kemungkinan besar bisa tercapai ketika kita misalnya join ke OECD. Bahkan pun sebenarnya antara mau join apa enggak, sebenarnya bukan join apa enggaknya. Apakah kamu mau reform, mau melakukan perubahan? Tapi kan melakukan perubahan itu ya kayak sama dengan reform sindikat lah ya. Misalnya gini, kita tuh ada yang
kalau kita mau berubah sendiri kadang aduh capek gitu. Capek. Dan itu butuh waktu. Ya. Berarti kan memang perlu. Kalau ada yang dorong, kalian harus berubah dong, mau nggak mau harus berubah nih. Kan mau tidak mau kita rubah. Tapi kalau saya lihat ini dari pidatonya Presiden Prabowo, sebenarnya narasi-narasi yang kemudian dibangun itu adalah sebuah perubahan. Keinginannya luar biasa lah ya. Tetapi kan persoalannya bukan hanya di pucuk pimpinan tertinggi di negeri ini, tetapi juga di bawah-bawahnya nih. Apakah mereka mampu untuk puasa misalnya, atau gitu kan. ini menerapkan political will atau good governance gitu lah. Iya, itu makanya saya bilang tadi tata kelola. Jadi kita buat kebijakan publik itu hati-hati. Di awal tuh cita-citanya tuh pasti bagus, bagus itu, bagus semua cita-cita. Tapi kan di antara kebijakan publik yang kita ambil, kita bisa baca, kalau kita ambil ini, kita dampaknya apa gitu. Pasti ada celah-celahnya yang kemudian membuat itu menjadi nggak baik. Pasti ada. Nah, makanya kita harus memilih tuh antara kebijakan A, B, C, D. Kita buat kebijakan, kita pengen, ini kita pengen hasilnya kayak gini. Banyak jalur menuju itu, dan jalur-jalur itu jalur yang banyak celah-celah potensi untuk disalahgunakan itu banyak. Makanya ilmu kebijakan publik itu penting gitu. Makanya juga sama kayak teman-teman aktivis lain juga ketika saya bilang, kita tuh pengen, misalnya ada pemerintah nih buat kebijakan ABC, terus kita mau mengkritik, ya kita harus mengkritik itu dengan ilmu kebijakan publik. Karena pemerintah mungkin nggak menggunakan ilmu kebijakan publik, tapi menggunakan politik lah. Politik, ya kan? Lebih banyak kompromi politiknya ya. Politik. Buat kebijakan itu, ya kadang nggak mungkin. Saya bilang nggak ada ilmunya. Kalau yang tadi kan, yang periode sebelumnya nggak ada otak. Kalau ini nggak ada ilmunya. Astagfirullah. Nah, makanya tuh sebenarnya saya bilang ya ilmu kebijakan itu penting. Iya. Jadi bahkan ekonomi pun dia harus menjadi kebijakan. Enggak dia cuma hitung-hitungan. Iya. Semua harus pakai ilmu kebijakan publik ya. Karena kalau kita bicara mengenai kebangsaan Indonesia gitu-gitu kan, ya kita perlu memberikan pelayanan. Pelayanan publik. Kalau kita bicara pelayanan publik, ilmunya adalah kebijakan publik. Ya kayak gitu, Bang. Ya cita-cita ya memang bagus. Tapi sampai di bawah-bawah ya. Tapi kalau ini soal dana KUR gimana tuh? Kalau KUR itu, jadi KUR itu bukan baru ya. KUR itu dari udah lama lah. Udah lama ya. Tapi untuk menaikkan ininya, jumlah KUR-nya. Jadi ada jadi kan gini, KUR itu duitnya dari bank. KUR itu sebenarnya uangnya siapa sih KUR itu ketika disalurkan? Ya uangnya bank. Pemerintah itu cuma menanggung namanya subsidi bunga. Yang harusnya kalau merendahkan bunganya merendahkan bunganya dengan cara ya pemerintah mengkompensasi itu. Nah, jadi seberapa banyak KUR itu bisa dikasih ya tergantung bank. Kalau bank bilang kayaknya nih saya tuh kayaknya bakal diserap deh KUR saya. Nah ya udah, dia bisa ngasih banyak. Kadang juga pemerintah bilang kita tolong dong naikin. Tapi kalau bank bilang, wah kayaknya nggak memungkinkan deh, kayaknya kalau kita memberikan sebanyak itu, nggak terserap gitu. Dan betul, misalnya ada beberapa yang nggak terserap tahun ini. Misalnya ada yang KUR itu kan ada yang super mikro. Super mikro itu kalau kita minjam dari 1 sampai 10. 10 juta itu super mikro. Dan itu penyerapannya masih rendah. Ya kan? Jadi orang-orang yang miskin yang butuh-butuh 1 sampai 10 juta itu berarti dia nggak meminjam di bank gitu. Barangkali mungkin dia lebih minjam ke Lintah Darat. Ya kan? Mungkin karena dia paham bahwa ternyata kalau kita minjam KUR itu susah. Iya. Secara prosesnya ya. Iya, susah prosesnya. Kemudian pengembaliannya kapan nih kan? Daripada saya lobby sana sini, mendingan saya minjam ke kawan. Iya, atau mendingan minjam ke misalnya nih saya petani nih. Saya petani kemudian ada tengkulak. Nah, kayak mendingan gitu. Saya minjam ke tengkulak. Itu nggak gitu. Ini persoalan trust saja. Trust. Soalnya kecil juga kan. Di 1 sampai 10 kan daripada kemudian prosesnya inilah berbunga lah. Terus ada juga tuh dari namanya KUR mikro dari 10 sampai 100. Nah itu KUR mikro, jadi bunganya itu 6%. Nah dan itu penyerapannya lumayan. Ada juga yang di atas itu namanya KUR kecil.
100 sampai 500 juta. Nah, itu pakai agunan. Nah, agenda pemerintah saat ini ada KUR ini bagus. Dia tujuannya adalah untuk membantu UMKM supaya dapat pembiayaan yang murah. Karena ya narasi yang dibangun adalah UMKM adalah tulang punggung ekonomi semua negara begitu. Misalnya ekonomi kita 99%-nya adalah usaha kecil. Ya semua negara di dunia gitu. Sebenarnya itu. Jadi kayak kita membantu masyarakat. Ya semua negara di dunia itu kayak gitu. Ya, semua sama-sama aja. Nah, kita kasih ke KUR. Nah, ternyata KUR-nya ini kemarin tuh kita diskusi lah sama teman-teman di pemerintah. Mereka tuh pengen memberikan bunga yang flat. Jadi nih kalau misalnya kalau yang regulasi sekarang, kalau saya minjam sekali hari ini dia jadi 6%. Saya lunasi, saya pinjam kedua jadi 7%. Ketiga jadi 8%. Mestinya berkurang ya? Ya. Saya lunasi, saya bayar pinjam lagi jadi 9%. Itu sekarang. Tujuannya apa? Ya sebenarnya kalau kita meminjam di angka itu terus, di persentase itu terus, nanti ada kecenderungan tidak akan graduate. Kalau mereka bilang graduate. Jadi kita akan minjam di situ terus, minjam KUR, dan kita nggak akan besar. Karena kan artinya memang KUR ini bukan menjadi sebuah solusi untuk ini ya. Jadi masyarakat yang ini minjam ke KUR ya gitu-gitu aja. Gitu aja. Makanya jadi perputarannya tetap ini minimal survive lah ya. Ya betul, benar survive. Makanya saya bilang gini, kita kan bilang UMKM naik kelas. UMKM naik kelas. Tapi ternyata untuk naik kelas itu, Bang Jus, berarti kan dia dari super mikro jadi mikro. Ya kan dari mikro jadi kecil, kecil jadi menengah. Itu kan namanya naik kelas. Ya kan, naik kelas. Ternyata kalau kita lihat dari mikro menjadi kecil itu dia butuh duit lebih dari 100 juta. Dan ternyata kalau di KUR itu pinjaman di atas 100 juta itu harus pakai agunan gitu-gitu. Nggak apa-apa gitu. Karena resikonya gede juga kalau saya pinjam kurang 100 juta, nggak ada kewajiban balik, saya rugi dong sebagai bank. Dan bank pun punya hitung-hitungan itu. Dia akan lihat, oh si yang bersangkutan kayaknya dia punya masalah pembayaran sih. Kalau saya nggak kasih agunan, saya rugi dong. Oh ternyata uang KUR ini uang duit saya semua. Nah, berarti kalau KUR itu ya sebenarnya semangat untuk masyarakat tetap beraktivitas, survive sebenarnya ya. Ya kalau problema lah ya. Problem. Tapi kalau kau pengen naik kelas, yang ini agak susah kalau menggunakan KUR. Oke, berarti UMKM naik kelas itu mestinya nggak pakai KUR ya? Seharusnya bisa pakai KUR. Asal misalnya KUR-nya kita rubah kayak gimana. Nah, makanya tuh caranya adalah ya udah kalau kau butuh KUR, ya idealnya ya saya pengen naik dari usaha mikro jadi kecil. Saya butuh 500 juta, Bang. Iya, karena kalau sewa tempat misalnya, usaha mau makin besar butuh gudang. Betul kan? Butuh transportasi, kita butuh mobil buat transportin barang nih, Bang. Itu butuh biaya yang besar, dan kayak kita beli truk aja nggak mungkin 20 juta harganya kan. Right? Di atas 100 juta. Di atas 100 juta. Belum lagi misalnya kayaknya kita perlu mesin otomatis. Otomatis mesin itu ya di atas 100 juta juga. Jadi kalau kamu mau pengen naik kelas, maka kamu akan butuh duit di atas 100 juta. Dan di KUR itu pakai agunan, dan UMKM nggak bisa menjamin agunan itu. Nggak. UMKM ya? Ya, banyak yang nggak bisa gitu. Ya kan? Nah, solusinya apa? Sekarang tuh karena zaman teknologi canggih, bla bla bla, pemerintah kemudian namanya innovative credit scoring. Jadi dia akan mengakses kelayakan kredit seseorang berdasarkan data digital. Nah itu sebenarnya solusinya. Solusi. Jadi kayak bicara soal sumber daya manusianya ya. Jadi kayak yang bersangkutan kayaknya dia nggak punya agunan, tapi dia bisa bayar loh. Dari mana dia lihat? Oh dia dari data transaksi listriknya, transaksi e-commerce-nya dia ini bagus. Gini ada data-data keuangannya yang membuat dia bagus. Dan dia nggak ada catatan utang yang mandek misalnya. Nah jadinya kalau saya pinjam 100 juta di atas tanpa agunan dengan bunga normal masih bisa dong harusnya. Nah, jadi kalau Bang Jus bilang berarti kalau mau naik kelas tanpa KUR nggak bisa, bisa. Tapi harus ada mekanisme kayak tadi. Lagi-lagi tata kelola. Tata kelola. Gitu. Kalau swasembada pangan gimana nih?
saya pribadi sebenarnya swasembada pangan itu jadi gini, swasembada pangan itu dia kadang bertabrakan dengan industri manufaktur, terutama di makanan dan minuman. Kita misalnya nih ada industri manufaktur minuman itu kayak ini industri makanan minuman, right? Kalau kita mungkin beli biskuit itu industri makanan dan minuman. Bahan bakunya adalah hasil pertanian, right? Kalau kita bicara mengenai swasembada pangan, maka semua itu adalah dari dalam negeri. Oke. Ya kan? Berarti kalau kamu mau hidupkan manufaktur dengan swasembada pangan, kamu harus beli dari petani semuanya. Semuanya. Yang digalakan di awal pemerintahan Prabowo ini kan di awal-awal ya, sampai hari ini itu swasembada pangan di komoditi beras, jagung, khususnya beras lah. Yang kemudian mampu untuk menekan harga beras, kemudian sekarang, juga stok yang sekarang harga beras turun nggak, Bang? Enggak sih. Enggak kan? Enggak kan? Padahal stoknya katanya 4 juta. Nah, itu kan masalah data ya. Data Kementan, data BPS itu beda-beda. Karena mereka nggak punya satu data. Jadi kalau pemerintah bilang kita swasembada, benarkah? Ya, kita masih pertanyakan. Karena kita nggak punya perhitungan data yang tepat. Kementan, BPS punya data yang beda. Dan sekarang pun harga beras makin mahal. Iya, padahal udah disubsidi ya. Iya, terus plus biaya produksi kita sebenarnya bikin mahal. Ya, jadi kita itu sangat mahal beras di Indonesia gitu kan. Jadi kita swasembada pun apa gunanya? Misalnya kalau saya pribadi penting ke Indonesia swasembada, I don't really care. Kenapa? Karena saya pun harus membeli mahal ternyata. Tetap sama. Iya, bahkan lebih mahal. Iya kan? Saya kita punya pengeluaran juga masing-masing. Dan itu ternyata bukan cuma saya individu, tapi perusahaan pun yang memikirkan tentang efisiensi. Jadi semakin murah semakin bagus. Itu mereka kalau disuruh ambil dari masyarakat pun agak susah. Biasanya yang di masyarakat itu nggak ada spesifikasinya. Dan nggak sustainable. Kita biasanya hari ini bisa jadi banjir, Pak. Iya kan? Hari ini banjir, stok habis. Terus kita swasembada, kita nggak bisa impor, ya udah berarti kamu stop operasi, kamu akan PHK karyawanmu. Kalau kamu nggak PHK karyawanmu, stok terbatas, harganya jadi mahal sekali. Jadi swasembada itu at some point cita-citanya mulia gitu, ya kan? Tapi ketika kita lihat secara ekonomi secara general, secara lebih kacamata lebih luas, itu konsekuensinya justru berat. Makanya pemerintah pun memahami itu bahwa swasembada itu secara politik akan sangat populer kebijakannya, tapi sampai sekarang pun nggak swasembada amat. Kan baru 1 tahun. Yakin dari zaman Jokowi pun kata-kata swasembada itu sudah keluar. Tahu bahwa. Tapi kan eksekusinya nggak sekencang hari ini. Tapi ya emang saya akui kebijakan tahun ini tuh agak gila sebenarnya. Swasembada pangan mulai dari Papua. Babat ini ya, buka lahan, kemudian sekarang gini, swasembada pangan dengan buka lahan menurut Bang Jus gimana? Ya harus ekspansi lahan memang. Ya, ekspansi lahan, dan ekspansi lahan itu pada akhirnya siapa yang rugi? Sekarang gini, ekspansi lahan, kemudian dulu misalnya nih di Kalimantan, karena tanam singkong, sekarang jadi sawit, Pak. Sekarang sawit ya? Ada singkong segede gini nggak? Itu nggak mustahil banget. Itu terjadi, Pak, di mana di food estate. Singkong segede itu tuh kayak itu bukan singkong, itu kentang, Pak. Kalau di kampung lebih besar ya. Iya, makanya saya bilang negara itu tidak bisa berbisnis. Karena kalau dia berbisnis, dia tidak ada motivasi untuk menghasilkan keuntungan. Mendingan negara itu fokus pada kebijakannya. Betul. Fokus membuat supaya bisnis bisa melakukan usahanya dengan baik. Dia bisa membayar pajak dengan baik, supaya pajak itu diputar lagi. Untuk bangun sekolah, bangun infrastruktur kesehatan. Idealnya kan gitu di negara lain tuh. Negara nggak ada yang berbisnis. Indonesia aja yang berbisnis. Indonesia aja yang berbisnis. Negara-negara lain? Ini negara-negara maju misalnya. Negara-negara misalnya ini welfare state di
Uni Eropa misalnya? Ya, misalnya gini, ada nggak food estate di sana? Nggak ada. Nggak ada. Iya kan? Right? Di Amerika juga yang jadi petani ini kan individu-individu kan, Iya, bukan ini. individu. Lahan di Amerika mungkin kayak di mana disediakan lah ya. Iya, misalnya di California misalnya. Kemarin saya ketemu sama orang di kedutaan gitu. Dia cerita kalau kita di Amerika, tanah kita itu tanah negara, tapi kita sewakan kepada mereka untuk berbisnis. Right? Jadi tapi harganya murah. Mendingan kayak gitu sebenarnya. Tapi kan di Indonesia itu tanah adalah milik perorangan. Ada juga milik negara. Bahkan kalau milik negara, harusnya kalau tanah itu milik negara, kamu sewakan ke petani supaya dia mengolah. Tapi kan sekarang beda, terbalik. Negara sendiri yang mengelola. Bukan kayak, ya salah satunya itu, tapi bahkan tanah petani negara mau kelola. Akhirnya ya udah. Ya. Kembali kan? Nah, makanya memang alangkah lebih bagusnya. Ini kan ada Satgas PKH, penertiban kawasan hutan. Jadi menyita lahan sekitar 3 jutaan sekarang kalau nggak salah perkembangannya ya. 1,5 juta itu disita dari perusahaan-perusahaan nakal sekitar 587. Banyak ya? Banyak. Nah, maksudnya ini kan ini kalau nggak salah itu mungkin bisa dikoreksi Agrinas kan, di ini ke Agrinas. Nah, Agrinas ini kan BUMN. Nah, mestinya itu misalnya ada ini ya pengusaha-pengusaha atau kemudian dikasih ke masyarakat untuk dikelola. Iya, harusnya lahan daripada saya kan dikelola negara. Food estate itu kan biayanya besar juga, Bu. Iya. Biayanya besar, dan jadi yang tahu tentang ekonomi adalah pelaku usaha. Yang tahu tentang pertanian adalah petani. Tapi sebenarnya negara juga tahu. Cuma kan fokus saja pada pola isinya. Insentifnya apa? Jadi kayak semua ini kita punya sumber daya yang terbatas. Semua kita diikat oleh sumber daya yang terbatas. Namanya scarcity kalau di ekonomi. Masanya adalah kita menggunakan sumber daya itu dengan beberapa pilihan. Saya efisien yang mana? Kayak pemerintah dia punya sumber daya, punya orang, punya tenaga kerja ya kan, punya duit. Nah, dia mau gunakan untuk apa? Ketika dia gunakan misalnya kayak food estate, maka dia akan mengorbankan yang lainnya. Terbatas. Right? Sama juga kayak masyarakat. Kayak biasa misalnya kayak bisnis, dia punya pilihan-pilihan. Kalau saya gunakan uang ini untuk yang ini, berarti saya nggak bisa ambil yang ini. Jadi semua dihadapkan dengan keterbatasan. Nah, akhirnya menurut saya adalah, makanya saya bilang ya kata Rasul juga kalau sesuatu itu diberikan kepada yang nggak ahli kan. Iya. Sebenarnya analogi ekonomi yang masuk akal sekali gitu. Nah, sama juga kayak terkait dengan pertanian kan, tujuan adalah kita mau swasembada gitu. Swasembada itu kan harusnya datang dari petani. Kalau memang kita betul-betul bisa menghasilkan banyak, ya udah petani, bukan. Tapi kan sebenarnya kalau bicara soal ini background ini swasembada pangan nih, kemudian pemerintah yang mengelola, ya walaupun juga melibatkan pihak-pihak lain kan, kayak misalnya Menteri Pertanian. Menteri Pertanian ini kan backgroundnya memang dari pertanian gitu. Ya betul kan ya backgroundnya. Sampai parpol. Jawabnya the right place, the right person gitu. Masalahnya juga kan kalau misalnya kita ngomong tentang apa namanya food estate, itu kan bukan punyanya Kementan. Iya kan. Kemenhan bahkan. Kemenhan itu juga sih. Kan? Jadi memang ya maksudnya mestinya yang fokus untuk bicara swasembada pangan ya Kementan lah ya. Iya, justru sebenarnya bahkan bukan hanya Kemenhan yang turut andil di swasembada pangan, tetapi juga ini lembaga kepolisian. Iya, semua butuh duit. Makanya itu. Tapi memang nggak lucu sih ya. Tapi yang terakhir, sepakat dengan subsidi nggak? Saya subsidi apa dulu nih? Ya subsidi, misalnya subsidi LPG, kemudian subsidi apa kan banyak yang disubsidi tuh. Ya. Subsidi kesehatan. Sebenarnya apa namanya ya? Subsidi ketika itu untuk produktif bagus. Dan subsidi itu banyak
tergantung penyalurannya juga. Jadi makanya saya sebenarnya ada beberapa hal saya sepakat dengan subsidi. Misalnya ketika untuk LPG, which is good gitu, bagus. Maksudnya masyarakat kecil itu bisa mengakses itu. Bahkan UMKM pun untuk bisnis sebenarnya makanan dan minuman dia butuh LPG, kan? Kemudian juga bukan itu, BBM juga itu lumayan gitu. Karena kalau nggak kayak gitu inflasi kita bakal naik. Karena dia bakal mengefek seluruh aktivitas ekonomi. Nah, cuma bahkan subsidi pupuk ada, subsidi benih ada. Cuma model penyalurannya seperti apa? Tapi itu kan terlalu memanjakan masyarakat kalau ada subsidi-subsidi itu. Makanya saya bilang. Jadi nilai kompetitifnya itu lemah. Makanya kita sebenarnya kalau di orang-orang yang misalnya yang di libertarian gitu, kadang mereka nggak terlalu suka subsidi karena subsidi itu kan dapatkan dari pajak. Gitu. Ketika pajak dari uang saya diambil untuk membelanjakan itu kepada orang yang kemudian menjadi manja, saya tidak akan sepakat. Tapi kalau uang saya diambil, kemudian digunakan untuk infrastruktur yang bisa dinikmati bersama, itu lebih bagus. Makanya kalau subsidi, kenapa orang nggak sepakat? Karena dia hanya dinikmati oleh segelintir orang. Tapi kalau misalnya itu dialokasikan untuk kesehatan, dialokasikan untuk pendidikan, dialokasikan untuk infrastruktur, itu bisa dinikmati banyak orang. Nah, terkait misalnya dengan kayak BBM dan lain-lain, saya no comment. Tapi mungkin yang saya akan komen adalah penyalurannya. Lagi-lagi soal tata kelolanya. Ya, jadi bahkan ya karena kan itu problemnya kan dari dulu kan sama, yang kaya masih menikmati subsidi itu, right? LPG juga kadang ya orang-orang yang rumahnya lantai 2 masih pakai LPG 3 kg yang ada tulisannya masyarakat miskin gitu. Ya. Kita bicara BBM saja misalkan mobil-mobil yang lumayan bagus misalnya itu yang punya Alphard masih pakai itu. Bermacam-macam mobilnya masih pakai. Betul. LPG 5 kg, 3 kg kan. Bahkan ya PKH lain-lain itu makanya pupuk pun kadang benih juga masalahnya adalah subsidi ini adalah masalah kenapa orang tidak suka yang orang-orang yang libertarian satu dinikmati segelintir orang dan yang kedua dinikmati segelintir orang itu ternyata orangnya nggak tepat juga. Kalau saya pandangan saya gimana, saya mungkin masih mentoleransi itu at some point. Tapi yang saya akan concern adalah bagaimana penyalurannya supaya itu bisa tepat sasaran. Makanya adalah yang terbaik adalah ya sudah you give them the money. Jadi untuk masyarakat miskin, gimana nih kalau kita misalnya untuk pupuk misalnya, udah kasih dia duit aja nanti dia beli pupuk. Kayak benih misalnya pertanian, ya udah kasih dia duit aja buat dia beli. Tapi kadang-kala juga negara kasih duit tapi dialokasikan ke yang lain. Iya, itu konsekuensi. Tetap dia kan gunakan itu buat pertanian, ada juga yang digunakan untuk makannya. Jadi kan cuma masalah dia gunain kapan aja. Fleksibel lah. Jadi ketakutan-ketakutan kayak gini lah kemudian yang membuat pemerintah tuh kayaknya kalau saya ngasih ke ini nanti kita sudah ngejudge orang miskin. Jadi kita gini, kita mau bantu orang miskin tapi kita ngejudge dia gitu. Iya. Akhirnya ya udah kita pakai cara kita dan itu dikorupsi. Betul nggak? Ya. Jadi kita tuh pengen banget. Dalam mekanisme penyalurannya ternyata banyak kan teman-teman korupsi di situ. Bahkan markup lah. Markupnya itu banyak. Karena kan itu yang dimaksud Prabowo ini kebocoran itu salah satunya ya. Dan itu kan berlapis tuh Bang. Jadi kalau misalnya mau dari pusat itu harus ke provinsi, kabupaten, kota ke desa. Ke desa. Kebayang nggak dipotongnya berapa? Ya kan? Jadi kita tuh kayak ketakutan kita adalah memberikan kepada yang miskin. Ternyata yang kaya miskin akan menggunakan itu selain untuk tujuannya. Kita takut, kita sudah ngejudge si miskin dari awal. Iya. Itu sudah persepsi kita yang salah gitu. Padahal sebenarnya mereka yang tahu kebutuhannya apa. Iya kan? Saya tahu saya butuh benih, tapi saya butuh benihnya yang ini. Sekarang pemerintah ngasihnya benih yang lain. Sudah. Oke, terima kasih banyak Bung Hasran atas insight-nya. Saya kira sangat luar biasa diskusi kita pada malam pada kesempatan ini ya. Jumat malam kita bersama Bang Jus ya.